Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pertama untuk hidrogeologi. Jadi pada materi ini kita akan bahas yang paling dasar dulu, yaitu tentang air, karena hidrogeologi membahas tentang hydro, yaitu air, dan juga geologi, kaitannya dengan geologi, kaitannya dengan proses-proses pada batuan. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang sifat-sifat dari air itu sendiri. Baik, ini adalah permasalahan dasarnya. Jadi kita mungkin sudah tahu bahwa dengan konsumsi air kita, maka pada saat ini kita tuh sedang menghadapi suatu kondisi keterbatasan. Jadi kita punya kewajiban untuk melakukan yang dinamakan, yang disebutkan di sini sebagai preserve and protect. Jadi mengawetkan atau mempertahankan dan melindungi sumber daya kita yang terbatas ini, yaitu diantaranya adalah sumber daya alam yang dia itu tidak bisa diperbaharui, dan juga air. Jadi meskipun air ini bisa diperbaharui dengan siklus hidrologi, namun juga tetap harus diperhatikan bahwa air ini juga punya jangka waktu, punya waktu yang dibutuhkan untuk berubah atau untuk berpindah dari air hujan kemudian menjadi air tanah yang bisa kita konsumsi. Jadi di situ ada ada rentang waktu yang lebih lama dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk menghabiskan air. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan suatu kegiatan reservasi. Ya. Nah, kemudian mengingat juga dengan urgensitas dari air, yaitu sebagai zat yang tidak mungkin digantikan dalam hidup. Ya, kalau barang-barang tambang atau sumber daya energi mungkin bisa dicarikan sumber daya alternatif, tapi air ini tidak ada alternatifnya karena dia berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Meskipun kita sudah berniat untuk melakukan reservasi, ya, namun seringkali ini ada hal-hal yang itu sifatnya pertimbangan-pertimbangan hukum atau pertimbangan-pertimbangan teknis, ya, yang mungkin belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, ini pun menjadi salah satu pembahasan yang nanti akan dibahas dalam satu bab di bagian akhir. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi berapa banyak air dikonsumsi oleh penduduk Indonesia per hari? Ya, ini data dari WHO. Disebutkan bahwa kebutuhan air adalah 30 liter per individu per hari. Jadi setiap orang itu butuh air 30 liter dalam satu hari. Yang mana terbagi 10 liter untuk dikonsumsi ke dalam tubuh, ya, baik untuk minum ataupun untuk dimakan, ya, dalam masakan maksudnya. Kemudian 20 liternya lagi untuk sanitasi, untuk ya seperti kebutuhan mandi, kemudian ya MCK, kemudian mencuci. Ya. Nah, itu di total ya berarti sekitar 30 liter. Nah, dengan asumsi pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia 252 juta orang, maka per hari jumlah air yang dikonsumsi penduduk Indonesia adalah 7,56 miliar liter. Nah, ini adalah konsumsi air per hari di Indonesia. Maka sebagai ahli geologi di Indonesia, maka kita pun harus bisa memastikan bahwa apakah sumber daya air di Indonesia itu sudah mampu mencukupi 7,56 miliar liter. Ya, 7 miliar 500 juta liter dalam satu hari. Nah, berarti harus diinventarisasi. Ya, di daerah mana dia punya cadangan air berapa, dan aman dipakai untuk secara terus-menerus dalam setahun. Artinya dalam setahun cadangannya itu tidak akan berkurang. Nah, ini yang harus menjadi tantangan. Yang harus dijawab, ya, menjadi tantangan yang harus dijawab. Kemudian ini juga ada sasaran program dari MDGs, ya, Millennium Development Goals pada 2015 ditargetkan, ini karena artikel 2010, ditargetkan 68,87% penduduk Indonesia memperoleh layanan air minum. Artinya, nah ini belum dicek juga, nanti coba kalian cek. Bisa jadi, berarti artinya kalau misalnya targetnya masih 68,87, artinya memang belum 100%
penduduk Indonesia itu memperoleh layanan air minum dari pemerintah, ya. Tapi baru mungkin sebagian ditutupi dengan swadaya, misalnya dengan membuat sumur sendiri atau sumur warga, atau secara swadaya di sekitar masyarakat. Nah ini pada akhir 2013 baru sekitar separuh ya, 57,35% yang mendapatkan akses layanan air minum. Nah, yang 2020 ini belum dicek lagi. Ya, artinya apa? Artinya memang banyak yang belum mendapatkan layanan air minum. Nah, ini dari Solly, Pierce dan Perman tahun 98 ini menunjukkan tren ya. Tren peningkatan pengambilan air ya, baik itu air tanah ya, groundwater. Di sini ada ground, kemudian ada surface water. Surface water ya danau atau dari sungai. Berdasarkan tingkat populasi di Amerika Serikat dari tahun 50-an sampai tahun 90-an menunjukkan bahwa terjadi peningkatan air, pengambilan air yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi. Jadi ini garis ini menunjukkan peningkatan populasi, kemudian diagram batang ini menunjukkan peningkatan pengambilan air tanah dan air permukaan. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa sumber daya air yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu groundwater yang diambil dari lapisan batuan, diambil dengan sumur, dan yang kedua yaitu surface water. Surface water itu ya bisa air yang air yang ada di genangan di permukaan bumi, baik itu sungai ataupun danau. Nah, terlihat memang karena memang konsumen air terbesar di bumi ini adalah manusia, maka pertumbuhan populasi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan pengambilan sumber daya air. Oke, kemudian kita masuk ke definisi. Nah, di sini kita akan dapatkan ada beberapa istilah terminologi. Pertama kita mungkin pernah dengar ada istilahnya hidrologi. Jadi hidrologi ini artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Nah, ini kalau lebih luasnya, hidrologi itu membahas tentang occurrence ya, keterdapatan, distribusinya, kemudian perpindahan dan kandungan kimiawi dari air di permukaan bumi. Nah, ini biasanya kita dapatkan di geografi ya, atau di teknik sipil ya, ada ilmu hidrologi yang memang khusus membahas airnya saja. Kemudian ada juga yang namanya hydrogeology. Nah, ini kuliah kita. Jadi hidrogeologi ini membahas tentang interrelationship ya, hubungan antara material-material geologi dan proses-prosesnya yang melibatkan air. Ini hidrogeologi. Kalau yang lebih umum ya, itu namanya geofluida. Yang geofluida itu berkaitan dengan semua material fluida. Jadi hubungan antara proses antara material geologi dengan proses-prosesnya dengan fluida. Nah, air itu kan cuma salah satu fluida. Fluida itu kan sementara ini kita ketahui ada minyak, kemudian ada juga yang gas ya. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah hydrogeology. Jadi makanya ini tetap berkaitan dengan geologi. Kemudian ada juga yang namanya geohydrology. Nah, ini kadang-kadang juga disamakan dengan hydrogeology, tapi sesungguhnya geohydrology ini lebih kepada rekayasa, jadi engineering untuk menyelesaikan masalah-masalah hidrologi di bawah permukaan. Ya. Nah ini, jadi ada hidrologi, hidrogeologi, dan geohydrologi. Ya. Nah, hydrogeology ini adalah dia merupakan ilmu yang sifatnya deskriptif. Artinya dia berkaitan dengan observasi, jadi membutuhkan juga pemahaman terkait dengan pengambilan data. Ya. Kemudian dia juga bersifat analitik ya. Analitik itu artinya menyelesaikan suatu permasalahan dengan analisis ya. Biasanya dengan hitung-hitungan, dengan matematika ya. Kemudian juga membahas terkait dengan pengembangan dan manajemen dari sumber daya air sebagai
bagian penting dari hidrogeologi. Oke, ini adalah distribusi air ya. Kalau diilustrasikan, air yang ada di permukaan bumi itu sebagian besar disusun oleh air yang sifatnya salin, air yang sifatnya asin yang terletak di lautan. Dia mencakup sekitar 97% dari total air di bumi. Kemudian yang di bawahnya adalah air yang ada di lapisan es ya, yang wujudnya bukan cairan tapi wujudnya adalah es. Sekitar 2%, kemudian 0,6% itu adalah groundwater ya, air tanah, air yang diambil di dalam batuan. Kemudian 0,009% itu adalah air permukaan, juga dikonsumsi manusia. Nah, inilah yang dikonsumsi oleh manusia, 0,619% saja, kurang dari 1%. Kemudian ada juga yang dalam bentuk soil moisture, ya, kelembaban pada tanah, dan juga ada yang wujudnya dalam atmosfer. Jadi dia tersimpan di dalam atmosfer ya, misalnya dalam bentuk awan atau dalam bentuk uap air yang terikat di dalam udara. Nah, jadi urusan kita atau urusan hidrogeologi itu ya berkaitan dengan ini, ya, groundwater dan juga surface water. Karena apa? Karena ini yang berkaitan langsung dengan proses-proses geologi. Nah, kemudian perlu juga kita pahami terkait dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini tidak punya awal dan akhir. Maksudnya apa? Maksudnya dia berupa siklus yang saat ini sudah ajak ya. Dia berputar terus-menerus ya. Penguapan dia mengalami penguapan di atas permukaan laut, permukaan sungai, permukaan danau, kemudian dia akan naik ke atmosfer, kemudian dia akan mengalami kondensasi, kemudian dia akan membentuk awan, kemudian dia akan berikatan antara satu sama lain di awan sehingga menjadi partikel air yang berat dan dia akan jatuh ke bawah, ya, ke bawah, ke permukaan bumi maksudnya dalam bentuk hujan. Kemudian setelah jatuh ke permukaan bumi, maka dia akan mengalir di permukaan bumi ya dalam bentuk sungai, kemudian terperangkap di danau atau di lautan, kemudian ada juga yang masuk ke dalam tanah ya, mengisi rongga-rongga di dalam batuan sehingga menjadi lapisan air tanah. Nah, itu hidrologinya ya, siklus hidrologi. Kita sebut sebagai siklus hidrologi. Kemudian beberapa air itu bisa secara sementara itu tersimpan di permukaan tanah ya dalam bentuk es atau dalam bentuk es dan salju atau air di dalam cekungan-cekungan yang kita sebut sebagai depression storage. Jadi depresi penyimpan ya, depression storage. Jadi kita akan temukan nanti di permukaan bumi itu ada zona-zona yang sifatnya itu bentukannya itu depresi artinya cekungan, kemudian dia berperan dalam menyimpan air ini ya, itulah yang kita kenal sebagai danau. Kemudian ada juga di gunung dalam bentuk kawah ya. Nah, itulah contoh-contoh dari depression storage. Kemudian beberapa hujan atau salju itu akan mengalir melintasi daratan atau melalui channel sungai. Nah, ini yang disebut sebagai overland flow. Jadi overland flow itu adalah aliran air atau salju di daratan, entah itu di sungai atau bukan di sungai. Jadi ini gerakan perpindahan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, namanya overland flow. Kemudian ada juga yang namanya infiltrasi. Jadi infiltrasi ini artinya adalah ketika air itu masuk ke bawah permukaan melalui permukaan tanah yang sifatnya poros itu artinya ada pori-porinya. Kemudian air atau salju yang sudah meleleh itu merembes ya, masuk, meresap ke dalam tanah
Nah, itulah yang disebut sebagai infiltrasi. Jadi infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah melalui rongga-rongga di permukaan tanah. Nah, ketika dia masuk, maka dia akan menemui zona yang pertama. Zona itu yang disebut sebagai zona Vados, ya. Zona Vados atau juga disebut sebagai zona aerasi, aeration zone. Ya. Nah, ini adalah zona di bawah permukaan tanah yang bercampur antara air dengan udara. Nah, itu namanya Vados zone. Jadi dia belum disebut sebagai lapisan aquifer, ya, tapi dia masih disebut sebagai zona Vados karena memang di situ belum jenuh air. Jadi dia masih ada campuran antara udara dan air. Nah, air yang tersimpan di zona Vados disebut sebagai air Vados. Ya. Oke, kemudian istilah yang lain ada namanya transpirasi. Transpirasi ini mungkin sudah banyak yang tahu juga. Ini adalah proses perubahan air jadi uap. Yang terjadi di mana? Yang terjadi di tumbuhan. Biasanya terjadinya di permukaan daun. Ya. Kemudian ada juga istilah interflow. Ya. Interflow ini adalah perpindahan air secara lateral, secara horizontal di dalam zona Vados. Jadi di zona Vados air itu juga bisa mengalir. Nah, mengalirnya itu disebut sebagai interflow. Ya. Kalau di permukaan tadi namanya overland flow. Ya. Nah, ini overland flow. Kemudian kalau di bawah permukaan di zona Vados disebut sebagai interflow. Kemudian ada yang namanya evaporate. Ya, evaporate itu adalah proses ketika ketika air itu yang ada di permukaan, ya, yang di permukaan itu mengalami penguapan, itu namanya evaporate. Ya. Jadi dia berbeda dengan transpirasi. Kalau di sini kalimatnya kan uap air, ya, di zona Vados itu bisa bermigrasi kembali ke permukaan, ya. Jadi dia kembali ke permukaan, kemudian dia akan mengalami evaporasi di permukaan itu, penguapan. Ya. Jadi dari Vados zone dia bisa keluar, kemudian mengumpul di permukaan dan juga kemudian mengalami evaporasi. Tapi bukan cuma perpindahan dari Vados zone, tapi juga dari tempat lain. Jadi misalnya ada air sungai masuk ke danau, nah air di danau itu mengalami evaporasi juga. Jadi evaporasi ini adalah istilah umum, ya. Istilah umum. Artinya dia merupakan proses penguapan air dari permukaan daratan. Dan dia dibedakannya itu dengan transpirasi. Kalau transpirasi itu dia dari permukaan tumbuhan, dari daun-daun. Kemudian kelebihan dari Vados water, ya, excess of Vados water, itu bisa ditarik ke bawah dengan akibat adanya gaya gravitasi yang disebut dengan proses gravity drainage. Jadi aliran air ke bawah daerah Vados zone itu disebut sebagai gravity drainage. Kemudian ada juga namanya capillary fringe, ya. Capillary fringe ini adalah zona batas, ya, zona batas antara zona Vados dengan zona saturation, ya, atau zona jenuh. Nah, di sini. Jadi ada namanya zone of saturation, ya, zone of saturation. Nah, zona saturasi ini artinya zona di mana lapisan batuan itu sudah full terisi oleh air, tidak ada lagi campuran udara. Nah, bagian atas dari zona saturasi itu disebut sebagai water table. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi muka air tanah, ya, MAT. Jadi water table itu posisinya adalah di bagian atas dari zona saturasi. Nah, air yang tersimpan di zona saturasi itulah yang kita sebut sebagai air tanah. Nah, jadi ini definisi air tanah itu adalah air yang tersimpan di zona saturasi saja. Sementara yang di zona Vados itu belum disebut sebagai groundwater. Ya. Nah, kemudian groundwater flow. Jadi ada gerakan dari groundwater, ya. Dari groundwater itu akan melewati lapisan batuan, lapisan tanah, ya. Sampai dia itu
Jadi dia bergeraknya di dalam tanah sampai dia itu discharge. Discharge ini artinya keluar, ya, keluar dia discharge. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk spring, ya, dalam bentuk mata air atau dalam bentuk rembesan. Kemudian di mana dia akan keluar? Nah, biasanya di bagian mata air atau rembesan itu, di situ akan terbentuk semacam pond, ya, semacam apa ya? Pond tuh, kolam-kolam, kemudian akan terbentuk. Kalau misalnya dalam bentuk yang besar dia dalam bentuk danau, kemudian bisa juga keluarnya itu di stream, river. Ya. Ini dua kata yang sama-sama artinya sungai kalau di Indonesia, tapi secara ukuran beda ya. River itu dia ukurannya lebih besar, stream itu bisa lebih kecil. Atau juga keluarnya itu di lautan. Nah, jadi air tanah bisa mengalir di celah-celah batuan di bawah tanah sampai dia keluar ke permukaan, baik itu di danau, sungai ataupun di laut. Kemudian kontribusi air tanah terhadap stream, terhadap aliran sungai itu disebut sebagai base flow. Base flow itu artinya batas dasar di mana supply air itu muncul. Nah, kemudian total alirannya itu di dalam sungai itu disebut sebagai runoff. Ya. Jadi runoff ini adalah aliran dari stream, dari sungai. Jadi runoff itu dia menunjukkan aliran di sungai. Oke, kemudian surface water adalah air yang tersimpan di sini, di ponds, ya, kolam-kolam, danau, sungai, rivers dan streams, ya. Nah, kemudian transpirasi oleh tumbuhan dan evaporasi dari permukaan tanah, ya, dari surface water ya maksudnya. Jadi kalau air di land surface maka otomatis namanya surface water. Nah, penguapan dari tumbuhan dan dari surface water, maka itu bisa disatukan ya dalam satu istilah disebut sebagai evapotranspirasi. Kemudian ada yang namanya magmatic water, ya. Jadi air magma ini adalah air yang tersimpan di dalam magma, jauh di dalam kerak bumi. Nah, ini adalah, jadi kita akan menemukan ada juga air, ya, H2O di dalam magma. Jadi magma itu kan campuran dari gas, dari berbagai macam cairan, termasuk dalamnya ada H2O. Nah, ini adalah siklusnya, ya, siklus hidrologi. Jadi bisa kita lihat lagi. Di sini ada yang namanya evaporasi, kemudian ada transpirasi, kemudian di sini ada dari magma, ya. Dari magma ketika dia mengalami erupsi, maka dia melepaskan salah satu gas yang dilepaskan adalah gas H2O. Kemudian naik ke atas. Nah, di atas ini terjadilah proses kondensasi, perubahan dari uap menjadi cairan, ya. Kemudian cairannya lama-kelamaan akan memberat dan kemudian dia akan jatuh ke bawah dalam bentuk hujan, ya, rain, dalam bentuk rain atau dalam bentuk snow. Nah, kemudian dia bisa jatuh di atas laut atau jatuh di permukaan land, ya, permukaan tanah. Nah, ketika dia jatuh maka dia akan mengalir di permukaan, ya, dalam bentuk overland flow, atau kalau di sungai, spesifik di sungai dia disebut sebagai runoff, ya. Atau yang kedua, dia akan masuk ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi. Nah, ketika dia masuk ke infiltrasi, nah inilah yang disebut sebagai vadose zone, ya, sebelum mencapai water table. Nah, ketika sudah masuk water table, nah inilah yang disebut sebagai batasnya ini yang disebut sebagai zona saturasi. Nah, kemudian di zona saturasi ini air tanah akan bergerak, ya, dia akan bergerak. Jadi air tanah di dalam batuan itu tidak diam, tapi dia juga mempunyai pergerakan. Nah, pergerakannya nanti mengikuti apa? Kalau di permukaan tanah kan dia gerakannya adalah mengikuti kemiringan topografi. Dia akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, kalau di groundwater dia akan mengalir dari konduktivitas hidrolik yang tinggi ke konduktivitas hidrolik yang rendah. Nah, apa itu konduktivitas hidrolik? Nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, ketika dia bergerak, dia akan keluar di tempat lain, ya. Kapan dia akan keluar menjadi
air tanah ya, mungkin saya akan hapus dulu di sini. Dia akan keluar menjadi air tanah ketika Nah, ketika terjadi perpotongan antara topografi ya, ini topografi permukaan tanah maksudnya. Nah, di sini terjadi perpotongan topografi dengan water table-nya. Ya, saya coba ganti warna yang lain. Nah, ini water table-nya. Oke, di sini dia akan perpotongan. Nah, maka di sinilah yang akan kita temukan. Nah, di sini. Di perpotongan antara garis merah dan hijau di sinilah kita akan temukan ya mata air. Jadi mata air itu adalah manifestasi dari perpotongan antara permukaan tanah dengan water table ya. Oke, artinya apa? Artinya ada bagian dari zona saturasi yang masuk ke permukaan ya, yang melebihi ketinggian topografi. Nah, makanya kalau kita gali-gali tanah ya, nah kita akan dapatkan mata air. Kita akan dapatkan di mana air itu mengalir. Nah, begitu cara kerjanya ya. Nah, itu yang nanti akan kita bahas lebih banyak, Pak. Oke, ini adalah diagram skematik yang menunjukkan pembagian air tadi ya. Jadi di bagian paling atas ada yang namanya atmosfer, ya dia menyimpan air dalam bentuk vapor, dalam bentuk dalam bentuk uap. Kemudian saya coba zoom, di sini ada presipitasi. Presipitasi itu adalah kata lain dari proses jatuhnya ya, jatuhnya partikel-partikel air hujan ke permukaan bumi atau kita sebut sebagai hujan ya. Nah, presipitasi ada arahnya dari atas ke bawah ya. Kemana tujuannya? Bisa ke land surface, bisa ke lake, ponds, streams and rivers menjadi surface waters. Kemudian bisa juga dalam bentuk ocean, jadi dia menjadi ocean. Nah, kemudian ada jalur baliknya. Jalur baliknya itu adalah evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi ini adalah penguapan ya, penguapan baik dari permukaan tumbuhan ataupun dari land surface ya, dari permukaan airnya. Nah, dia bisa menguap ke atas kembali menjadi uap air. Nah, atau di sini evaporasi saja karena di sini diasumsikan tidak ada tumbuhan ya. Kemudian di sini juga namanya cuma evaporasi. Kemudian ketika ini lanjutan dari precipitation, maka dia akan ada dua ya. Kemungkinan pertama dia akan mengalami overland ya, overland dari land surface menuju ke lakes, ponds, streams and rivers. Kemudian yang kedua dia akan run off ya. Setelah yang lanjutannya adalah run off ya. Ini masih satu jalur, overland flow kemudian run off. Jadi overland flow itu dia cenderung lebih ke perpindahan ya. Perpindahan dari land surface ya, ice snow atau depression storage. Kemudian dia akan berpindah masuk ke lakes, ponds, streams and rivers menjadi surface waters yang kita hitung sebagai surface waters. Nah, ini masalah definisi saja, tapi yang penting kalian paham maksudnya ya. Kemudian dari surface waters dia akan berpindah melalui runoff, melalui sungai ya, menuju ocean. Jadi berpindah dari daratan ke lautan. Nah, itulah yang disebut sebagai runoff ya. Oke, jadi overland flow tujuannya danau, sungai, kemudian run off itu adalah tujuannya cuma satu, yaitu lautan. Itu gerakan pertama ketika hujan sudah sampai ke permukaan bumi. Kemudian gerakan keduanya adalah infiltration. Oke, yang pertama tadi overland flow dan run off itu tidak bisa bergerak balik. Tapi kalau infiltration ini dia bisa bergerak balik dalam bentuk apa? Pergerakan uap. Jadi dia bisa, jika di dalam Fadose zone itu masih ada uap, maka uap itu bisa berbalik. Kenapa dia berbalik? Karena dia lebih ringan sehingga dia mudah untuk bergerak ke permukaan. Jadi dari Fadose zone dia akan berpindah ya, infiltration dari dari zona Fadose dia akan gerak ke atas ke land surface ya. Kemudian dia akan bisa mengalami evapotranspirasi di situ. Nah, di Fadose zone ada gerakan yang sifatnya juga lateral atau horizontal ya. Inilah yang disebut sebagai interflow ya.
Dia akan berpindah di bawah lapisan furrow zone. Kemudian kalau di furrow zone, gerakan ke bawahnya disebut sebagai gravity drainage, ya, akibat adanya gaya gravitasi. Jadi murni karena berat dari si partikel airnya. Menuju apa? Menuju zona saturasi atau groundwater. Nah, lawannya adalah disebut sebagai capillary rise. Jadi sama seperti proses kapilaritas ya pada sumbu kompor misalnya atau pada sumbu lampu minyak. Ya, jadi bagaimana proses naiknya naiknya minyak ya, naiknya minyak melalui sumbu. Nah, itu kan gerakannya ke atas. Nah, sama juga seperti ini. Jadi berpindahnya air dari zona saturasi menuju zona vadose. Nah, itu semata-mata akibat adanya gaya kapiler, akibat adanya perbedaan tekanan uap ya antara di zona saturasi yang tekanan uapnya lebih tinggi, tekanan water pressure-nya lebih tinggi dibandingkan di zona vadose. Karena kan zona vadose lebih sedikit airnya, maka otomatis akan ada semacam gaya dorong ya, gaya dorong ke atas ya. Ini kan melawan gravitasi nih ya. Tapi dia bisa naik ke atas ya. Itulah yang disebut sebagai capillary rise ya, menuju vadose zone. Kemudian di zona saturasi itu ya akan ada dua aliran ya. Aliran yang pertama namanya base flow. Base flow ini dia akan menuju ke sungai ya. Kemudian ada namanya subsea outflow, dia menuju ke lautan. Oke. Kemudian nah yang terakhir adalah perpindahan dari litosfer atau dari magma menuju ke zona saturasi. Nah, inilah yang disebut sebagai bukan dengan zona saturasi tapi dengan air laut ya. Jadi bisa terjadi pelepasan air dari zona magmatik dari magma dari litosfer menuju ke ocean ya. Dari dari air laut masuk ke magmatic water itu terjadi melalui peristiwa subduksi. Jadi ketika peristiwa subduksi kan lempeng samudera itu ikut masuk ke dalam zona subduksinya. Disitulah air laut itu kadang ikut masuk ke dalam ya, ikut meleleh ya, ikut tergesek, kemudian dia akan terperangkap di dalam magma yang merupakan hasil lelehan dari batuan kerak samudra yang meleleh di situ. Nah, jadi airnya masuklah ke dalam magma. Atau bisa juga yang kedua adalah melalui bukan kedua, tapi yang sebaliknya adalah pelepasan dari magma ke lautan itu ketika ada di zona divergen. Jadi dia masuknya di subduksi, di zona konvergen, keluarnya di zona divergen, ya di seafloor fan. Nah, ini biasanya kalau kita lihat di pelepasan magma di zona divergen ya di mid oceanic ridge. Nah, di situ kan biasa kita lihat ada pelepasan uap-uap ya, ada semacam black smoke ya, asap-asap hitam. Nah, itu dipercaya mengandung H2O juga. Atau ketika magmanya keluar dari bawah, nah itu juga dipercaya mengandung uap air juga. Nah, disitulah proses pertukarannya ya. Oke, mungkin bisa dilihat lagi nanti ya. Ini adalah semacam diagram skematik yang menunjukkan tentang perpindahan air di permukaan bumi. Kemudian, nah ini adalah klasifikasi air di bawah dan di permukaan bumi, di permukaan daratan ya. Jadi ada namanya zona vadose dan ada zona saturasi. Dibatasi oleh water table. Nah, ini pembatasnya water table. Ini zona saturasi atau juga kadang disebut sebagai zona freatik ya. Zona freatik. Nah, airnya disebut apa? Nah, di sini disebut sebagai vadose water, kalau di zona saturasi disebut sebagai groundwater. Ya. Nah, kemudian vadose water ini bisa dibagi-bagi lagi, ada yang namanya soil water ya, air tanah ya. Air tanah bukan kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin sama-sama air tanah, tapi yang dimaksud beda. Ini adalah soil water, air yang berada dalam soil ya. Kalau teman-teman kembali lagi ke definisi soil dan sedimen ya, soil itu adalah hasil pelapukan, sedimen itu adalah hasil dari transportasi ya. Jadi soil itu air yang tersimpan di dalam batuan yang sudah lapuk ya. Ya, dalam batuan yang sudah lapuk. Sementara groundwater ya, groundwater itu adalah air yang tersimpan di dalam lapisan batuan ya, dalam lapisan batuan. Jadi beda, yang satu soil, yang satu batuan.
Nah, atau kemudian di bagian bawahnya ada intermediate phadose water. Kemudian di paling bawahnya yang berbatasan dengan water table disebut sebagai capillary water. Nah, zona-zonanya disebut yang di sini disebut sebagai sabuk soil water, kemudian di sini disebut sebagai sabuk intermediate, kemudian di sini disebut sebagai capillary fringe, rumbai-rumbai kapiler. Ya. Nah, ini pembagian yang detailnya ya. Sebagai informasi awal buat kalian. Oke, kemudian yang sering juga dibahas dalam hidrogeologi adalah setelah kita mengetahui perputarannya, maka mestinya kita harus meyakini bahwa jumlahnya itu harus sama ya antara yang masuk dengan yang keluar. Makanya ada yang namanya equation ya, hydrologic equation atau persamaan hidrologis ya. Jadi hydrologic equation ini memberikan semacam perhitungan kuantitatif ya untuk menghitung siklus hidrologi. Apakah siklusnya itu tidak ada pertambahan atau pengurangan air atau ada perubahan gitu. Nah, maka ini berkaitan dengan hukum kekekalan massa ya, law of mass conservation. Jadi mestinya kalau siklusnya benar ya atau kalau siklusnya semuanya terhitung dengan akurat ya. Jadi yang masuk yang dari atmosfer itu semuanya terhitung dengan sempurna, mestinya jumlahnya tetap ya. Ketika dia kembali lagi ke atmosfer, jumlahnya sama dengan ketika siklus sebelumnya, ketika dia berada di atmosfer. Kalau benar hitungannya ya, meskipun itu nanti akan ada tambahan dari magma, nah itu mestinya harusnya totalnya tetap ya. Satu bumi ini total H2O-nya sama karena diasumsikan tidak ada lagi penambahan H2O ya di bumi ini. Maka rumusnya adalah inflow ya. Inflow itu maksudnya aliran masuk ke dalam sistem itu harus sama dengan outflow. Ya. Harus sama dengan aliran yang keluar dari dalam satu sistem. Jadi harus ada yang namanya sistem. Sistem di mana kita itu menghitung. Nah, ini untuk mempermudah, maka kalau menghitung satu bumi kan susah. Maka untuk mempermudah, maka digunakan perhitungan dalam satu sistem tertentu saja. Misalnya sistem yang kita gunakan misalnya sistem sungai ya. Sistem satu sungai misalnya sistem satu danau misalnya. Jadi dalam satu danau X kita hitung inflow-nya berapa, curah hujan yang masuk ke situ berapa, kemudian overland flow-nya berapa, kemudian outflow-nya berapa ya, yang ngalir ke runoff ke danau ada berapa, yang menguap ada berapa, yang evaporasinya berapa, yang infiltrasi masuk ke dalam tanahnya berapa. Ya. Inflow tadi tambahan juga ya. Jadi ada misalnya kalau misalnya ada mata airnya yang disuplai oleh mata airnya berapa. Nah, itu semuanya harus terhitung ya. Makanya rumusnya adalah inflow itu sama dengan outflow. Kalau ada perubahan, maka dia dijadikan plus minusnya. Nah, jadi inflow itu sama dengan outflow plus atau minus change in storage ya, perubahan dalam storage-nya, dalam penyimpanannya. Nah, jika ada perbedaan antara inflow dan outflow-nya, maka itu akan menghasilkan perubahan ya. Kalau misalnya inflow tidak sama dengan outflow, maka pasti ada perubahannya, entah itu perubahannya minus atau plus ya. Normalnya inflow harus sama dengan outflow. Kalau misalnya tidak sama, maka ada perubahannya. Nah, perubahan inilah yang nanti akan diteliti ya, Ini larinya kemana nih? Atau ini supply tambahannya dari mana? Nanti itu akan mempermudah lagi kita untuk mencari tahu apakah ada inflow tambahan atau ada outflow tambahan yang belum kita ketahui. Nah, ini yang akan mempermudah dalam penelitian ya. Nah, persamaan hidrologi ini bisa diaplikasikan dalam systems of any size. Jadi dalam sistem manapun, entah itu mungkin bisa kita simulasikan ya dalam kolam ya. Misalnya kita punya kolam di rumah ya, misalnya kalian di rumah punya kolam misalnya kolam ikan ya. Kolam ikan ini supply airnya dari mana? Pertama mungkin kalau dia terbuka ya, tidak tertutup di bawah atap, maka supply pertama dari hujan. Kemudian supply keduanya mungkin dari diisi ya, diisinya berapa setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap bulannya. Kemudian dia keluarnya kemana? Apakah di situ ada
drainasenya ya, pembuangannya, atau ada penguapan gitu. Nah itu semuanya dihitung gitu. Itu semuanya dihitung gitu. Jadi ini bisa digunakan. Jadi ini prinsip yang sangat dasarnya ya, sangat dasarnya. Jadi dia bisa di useful ya untuk small reservoir ya. Ya mungkin skala kolam pun bisa ya. Yang mana itu sebenarnya lebih banyak, bukan lebih banyak proses geologinya, tapi lebih banyak proses manusianya ya. Atau dari seluruh kontinen. Nah, gitu. Nah simulasinya mungkin dalam bentuk kolam. Okay, the basic unit of surface water hydrology is the drainage basin atau catchment. Nah, ini yang kita sebut drainage basin atau catchment. Ini bahasa Indonesianya itu kita sebut sebagai DAS ya, daerah aliran sungai. Ya, daerah aliran sungai. Jadi ini adalah basic unit unit yang paling unit sistem yang apa namanya yang bisa dibilang satu unit yang apa namanya yang bisa mencakup banyak mencakup semua proses ya, proses dari siklus hidrogeologi ya. Yang terdiri dari land area sloping toward particular discharge point. Jadi dia punya bagian yang dibatasi oleh lereng ya, lereng dari suatu daratan yang mengarah kepada suatu titik discharge, suatu titik pengeluaran air, yaitu apa? Yaitu si muara sungainya. Ya. Jadi kalau DAS itu kan nanti mungkin akan diperlihatkan gambarnya, DAS itu dia dibatasi oleh suatu ketinggian ya, ketinggian yang mana ketinggian itu membuat air hujan itu ketika masuk dia akan membatasi. Jadi ketika dia jatuhnya di bagian DAS, maka dia akan mengalir di sungai di situ. Jika dia tidak jatuh di situ, maka dia akan mengalir ke tempat lain. Nah, ini dia dibatasi oleh surface water boundaries. Ya, jadi ada semacam batas bagi apa namanya bagi air permukaan ya, atau disebut sebagai topographic divides. Nah, nanti akan terlihat. Nah, ini bagus sekali sebenarnya. Jadi dia semacam suatu kolam yang besar dan di dalamnya ada sungainya, ada danaunya ya, ada, dan dia mengalir ke satu muara ya. Kemudian ada juga konsep yang namanya groundwater basin. Jadi groundwater basin ini analogi ya. Dia analogi dari drainage basin atau dari daerah aliran sungai. Tapi dia posisinya di bawah permukaan. Makanya namanya groundwater basin. Yang menunjukkan volume di bawah permukaan ya, subsurface. Yang dia itu mengalir pada satu specific discharge zone. Satu daerah yang discharge yang spesifik. Dan kemudian dia dikelilingi oleh groundwater divides. Jadi dia juga mempunyai semacam muara-muara ya, mungkin bentuknya seperti tinggian yang membuat air tanah itu tidak bisa mengalir melewati tinggian. Jadi dia makanya akan keluarnya di satu tempat saja. Nanti ya ini gambar yang menunjukkannya ya. Nah ini adalah namanya daerah aliran sungai ya. Oke, ini adalah daerah aliran sungai dari sungai Mississippi ya, sungai Mississippi. Sebenarnya ada 3 sungai besar ya. Di sini ada Mississippi, Ohio, Missouri. Jadi dia ini menunjukkan apa namanya zona ini. Nah inilah yang disebut sebagai topographic divides. Kenapa disebut topographic divides? Karena ini adalah tinggian ya. Ini adalah tinggian. Jadi nanti bisa dilihat mungkin ini adalah tinggian yang membuat kalau misalnya ada hujan ya, kalau ada hujan yang jatuh di daerah yang diarsir biru ini, maka hujannya itu pasti akan masuk ke sungai-sungai yang ada di sini. Dia akan masuk ke sini. Tapi kalau hujannya jatuh di daerah yang coklat ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam daerah ini. Karena apa? Karena di sini adalah tinggian yang membuat sungai itu pasti ngalirnya ke sana, ke utara. Ya, tidak mungkin masuk ke dalam zona ini. Nah, itulah yang disebut sebagai topographic divides. Jadi air manapun, air hujan kalau misalnya entah terjadi di sini, dia itu akan mengalir ya di sungai-sungai ini menuju lembah sungai yang paling besarnya ya, ini Missouri River, Mississippi atau Ohio.
Nanti dia akan mengumpul terus ya, mengalir sampai nanti keluar di satu titik di sini. Ya, ngeluarnya di sini. Nah, ini yang disebut sebagai a specific discharge point. A specific discharge point. Jadi setiap muara itu biasanya merupakan apa namanya, tempat discharge dari satu das tertentu. Nah, ini yang terjadi di permukaan. Nah, bagaimana dengan yang di bawah permukaan? Nah, diduga juga sama seperti ini. Jadi diduga air tanah juga mengalir seperti itu. Jadi air tanah itu mengalirnya tidak merata, ya, tidak merata. Jadi kalau di bawah tanah itu dia mengalirnya tidak random, tapi dia menuju ke satu arah, ya, menuju ke satu arah, ke discharge point-nya. Oke, nah itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, kemudian ini adalah penampang dari groundwater basin. Penampang dari groundwater basin ini menunjukkan kondisi dari lapisan batuan yang menjadi penyimpan groundwater. Nah, atau yang kita sebut sebagai aquifer. Jadi aquifer itu adalah lapisan yang jenuh dengan air tanah. Nah, di sini aquifernya terbagi 3, ada shallow, ada principal, ada deep, ya. Ada deep aquifer. Nah ini untuk perhitungan tadi, ya, perhitungan inflow dan outflow. Nah, apa saja faktor-faktor atau proses yang tergolong ke dalam inflow-nya? Nah, yang pertama yaitu presipitasi atau hujan. Kemudian yang kedua itu adalah surface water inflow-nya ke dalam area tersebut, ya, termasuk juga di dalamnya itu ada runoff dan overland flow. Jadi runoff yang masuk ke dalam sistem yang kita hitung itu ada berapa, overland-nya berapa. Kemudian ada groundwater inflow-nya dari outside area, dari area yang di luarnya. Kemudian yang artifisial, ya. Artifisial ini yang sifatnya dibantu oleh manusia, entah itu dengan pipa atau dengan kanal, ya. Kemudian outputnya itu evapotranspirasi, kemudian evaporasi dari surface waternya, kemudian runoff, ya. Runoff juga, kan runoff ada yang masuk ke sistem, ada yang keluar sistem, dan juga yang terakhir, yang keempat ada groundwater outflow-nya, dan yang terakhir adalah artifisialnya, yang artifisial. Nah, perubahan yang bisa dilihat itu adalah perubahan di volume dari surface waternya, ya, entah itu volume sungai, sungai, danau. Kemudian yang bisa dihitung juga adalah perubahan dari soil moisture-nya, kelembaban tanahnya, kemudian perubahan dari es dan salju di permukaan, kemudian perubahan dari temporary depression storage-nya. Ya, depression storage itu contohnya kayak Jakarta itu mungkin sudah bisa disebut sebagai depression storage karena dia ketika turun hujan dia menggenang, kemudian airnya itu akan menyebar kemana-mana, ada yang ke danau, ada yang ke laut, ada yang ke sungai. Nah, itu. Jadi depression storage itu istilah untuk sesuatu yang sifatnya itu menampung tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Ya, daerah aliran sungai yang cukup luas, nah itu juga bisa disebut sebagai depression storage. Nanti dia akan mengumpulkan air yang jatuh di daerah depression storage menuju danau atau sungainya. Kemudian air yang masuk ke plant surface, ya, masuk ke tanaman, kemudian air tanah yang ada di bawah water table. Ya. Nah, inilah yang harus diukur. Jadi bagaimana cara menghitungnya adalah menghitung hydrologic equation tadi adalah dengan menghitung perubahan dari volume-volume ini. Nah, menghitung volume-volume ini. Jadi perubahan volume ini dihitung. Jadi volume ini dihitung secara berkala, ya. Misalnya sebulan sekali, ya. Apakah ada perubahan? Kalau ada perubahan maka pasti otomatis ada perubahan dalam input atau outputnya. Entah dia inputnya berlebih atau inputnya kurang, atau outputnya berlebih atau outputnya kurang. Nah, itu yang nanti kemudian akan dikalkulasikan, dihitung, oh ternyata hidrologi kita berubah. Nah, perubahan hidrologi itu biasanya berkaitan dengan
bisa jadi bisa jadi ya itu banyak banyak faktor, bisa jadi karena ada aktivitas manusia yang membuat awalnya misalnya infiltrasi di sebuah kota itu tinggi, kemudian karena ada pembetonan jalan ya, paving sehingga air yang masuk ke dalam air tanah itu lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, itu bisa menjadi indikasi ternyata pembangunan memberikan dampak terhadap siklus hidrologi di suatu kota. Misalnya ya sebut saja mungkin di Jakarta gitu ya, atau di kota-kota besar lain ya. Saya rasa semua kota pasti akan mengalami perubahan ini. Nah, dengan begitu gunanya apa ya? Gunanya kita bisa memitigasi masalah yang lebih besar ya. Artinya kalau infiltrasinya berkurang, apa yang akan terdampak? Yang terdampak misalnya kita sebut saja cadangan air tanahnya, cadangan groundwaternya akan berkurang, sehingga ya perlu tindakan tambahan, tindakan antisipatif sebelum terjadi kondisi keterbatasan air tanah. Nah, mungkin seperti itu ya logiknya. Jadi kita akan menghitung perubahan volume dari satu sistem, kemudian kita akan mencari tahu apa yang menyebabkan perubahan volume itu, kemudian kita akan gunakan sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk memitigasi masalah. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah terkait dengan hydrogeologist ya. Hydrogeologist ini adalah orang-orang yang bekerja ya untuk, kalau di Amerika mungkin disebut sebagai federal agencies ya, atau biro atau lembaga pemerintah daerah ya. Kemudian ada juga yang bekerja untuk United Nations ya, yang sifatnya di internasional. Kemudian ada yang bekerja untuk badan nasional, state agencies, atau pemerintah lokal dalam skala yang lebih lokal. Nah, jadi hidrogeologis bisa bekerja di sektor-sektor tersebut. Kemudian bisa juga bekerja di perusahaan energi dan pertambangan ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin muncul akibat proses hidrogeologi. Kemudian hidrogeologi juga biasanya dibekali dengan kemampuan geologi, kemampuan hidrologi, kimia, matematika, dan fisika. Jadi di sini akan ada perhitungan-perhitungan ya. Kemudian hidrogeologis juga akan dilatih dengan ilmu-ilmu rekayasa ya, seperti misalnya mekanika fluida yang berkaitan dengan kemampuan air untuk mengalir melalui media yang berpori ya. Kemudian juga dibekali dengan computer science ya. Mungkin dalam hal ini pemodelan ya, untuk keperluan pemodelan. Dan juga seorang hydrogeologist atau ahli hidrogeologi itu perlu untuk saling paham ya dengan bidang-bidang lain, karena dalam kasusnya hidrogeologi ini banyak bekerja dengan ahli-ahli lain dari misalnya ilmu tanah ya, soil scientist, kemudian dari insinyur biasanya insinyur sipil ya, karena berkaitan dengan pembangunan gedung-gedung atau basement yang dalam, yang mana dia itu akan mengganggu proses hidrogeologi. Kemudian planners itu perancang kota ya, tata kota. Kemudian ahli kehutanan ya, forester, dan ahli-ahli lain dalam berbagai macam bidang. Jadi perlu ada basic prinsipil yang sama antara orang-orang ini, antara ahli-ahli ini. Nah, itu mungkin ya untuk materi pertama ini jadi sekedar pengantar sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.